Itu yang menyampaikan ke Kementerian Agama untuk merevisi ayat Al-Quran, bukan? Iya ya. Iya, itu lebih parah bagi saya. Kenapa dia ngurusi Al-Quran? Katanya ini ada satu ayat yang harus direvisi karena ini menjadikan ayat permusuhan dan Betul. sebagainya. Nah, tapi Nah, pembelaannya mereka adalah ada ustadz-ustadz kita, ustadz-ustadz di agama kita, ya ustadz pasti di nah. agama kita lah ya. Shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yassin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua ada satu pembahasan yang perlu kita bahas terkait keberatannya Gus Miftah ketika Elia Mayron meminta supaya Kementerian Agama tidak memakai ayat-ayat Injil Sinopti untuk menafsirkan kitab suci mereka. Dan hal ini Gus Miftah tidak terima ya. Di podcastnya Deddy Corbuzier, dia mengatakan bahwa itu tidak ada urusannya kalau ayat-ayat kitab sucinya itu diubah. Padahal yang dimaksud Elia Mayron itu bukan ayat Al-Qur'annya, melainkan ayat Injilnya yang seharusnya itu tidak dimasukkan ke dalam tafsiran. Jadi mari kita simak videonya berikut ini, dibahas oleh Saudara Rizan Channel ya. Shalom saudaraku, di video kali ini ada hal yang saya rasa perlu kita luruskan terkait dengan podcastnya Deddy Corbuzier ketika dia mengundang Gus Miftah di kontennya ini. Sebenarnya topik mereka itu membahas ada seorang komika yang diduga menghina Nabi Muhammad yang viral baru-baru ini. Tapi karena mereka juga ada sedikit ngerumpi tentang Elia Mayron, dan menurut saya rumpian mereka itu tidak objektif dan juga cenderung bodoh, maka saya rasa perlu untuk kita luruskan. Elia itu yang menyampaikan ke Kementerian Agama untuk merevisi ayat Al-Quran, bukan? Iya ya. Iya, itu lebih parah bagi saya. Kenapa dia ngurusi Al-Quran? Katanya ini ada satu ayat yang harus direvisi karena ini menjadikan ayat permusuhan dan sebagainya. Betul. Nah, tapi pembelaannya mereka adalah ada ustadz-ustadz kita, ustadz-ustadz di agama kita, ya ustadz pasti di agama kita lah ya, yang waktu itu juga sempat menghina agama mereka. Loh, harusnya kenapa yang tidak dipenjara gitu? Yang lo serang ustadznya, kenapa kok minta ayatnya yang direvisi? Nggak, pertanyaannya dari mereka adalah kenapa yang itu nggak dipenjara juga? Kan ada ustadz-ustadz yang kita tahu lah. Gitu. Sudah ada laporannya belum? Ya silakan dilaporkan. Ya, kadang-kadang. Kalau saya kemudian yang saya sampaikan menyinggung teman Kristiani, Ya. silakan saya dilaporkan. Ya, makin kesini entah mengapa setiap melihat podcastnya Deddy Corbuzier di dalam memberikan penilaian terhadap isu-isu agama, apalagi khususnya ini ya kalau dia bahas agama Kristen, itu sangat tidak objektif dan cenderung bodoh menurut saya. Dan yang lucunya, dia membahas ini bersama dengan Gus Miftah, yang saya juga heran. Kenapa Gus Miftahnya menjadi ikutan tidak objektif dan juga bodoh? Padahal selama ini saya respect loh dengan Gus Miftah karena dia jarang mencampuri urusan agama orang lain. Baik, saya akan tunjukkan beberapa kebodohan dan ketidakobjektifan mereka di dalam rumpian mereka di podcast Deddy Corbuzier ini. Elia itu yang menyampaikan ke Kementerian Agama untuk merevisi ayat Al-Quran, bukan? Iya ya. Iya, itu lebih parah bagi saya. Kenapa dia ngurusi Al-Quran? Katanya ini ada satu ayat yang harus direvisi karena ini menjadikan ayat permusuhan dan sebagainya. Betul. Yang pertama, Gus Miftah mengatakan bahwa Elia Mayron meminta Kementerian Agama untuk merevisi ayat-ayat Al-Quran. Dari pernyataan bodoh Gus Miftah ini, saya melihat ada kemungkinan sepertinya Gus Miftah ini belum pernah melihat langsung video Elia Mayron yang meminta untuk mereformasi tafsir Al-Quran. Karena pada faktanya, Elia Mayron itu tidak pernah meminta untuk merevisi ayat Al-Quran seperti yang dikatakan Gus Miftah tadi. Tetapi yang dia minta adalah agar Kementerian Agama mereformasi tafsir ayat Al-Qur'annya yang mengutip ayat-ayat dalam Injil Sinoptik yang terdapat di dalam kitab sucinya agama Kristen. Tapi entah bagaimana narasinya sampai di Gus Miftah berubah menjadi merevisi ayat-ayat Al-Qur'an. Ini kan lucu ya, nggak tahu inti masalah tapi berani koar-koar di ruang publik. Bahkan para polemikus Islam berikut ini aja mereka setuju loh dengan Elia untuk meminta Kementerian Agama mereformasi tafsir ayat Quran tersebut. Elia itu kan di sebuah videonya di TikTok itu kan menuntut
atau membuat atau mengirim surat terbuka kepada Kementerian Agama Republik Indonesia Yes. untuk tidak mengutip-ngutip ayat Bible di dalam tafsir Quran. Iya. Khususnya itu ada di surat Al-A'raf, kalau nggak salah ayat 157. Mm-mm. Memang di situ saya tahu dari dulu, saya udah lama tahu, saya udah pernah punya pikiran yang sebenarnya kurang lebih sama dengan Elia lah. Dalam hal ini saya setuju dengan Elia. Sama. Ya, karena kita sebagai umat Islam sudah tahu dan yakin bahwa Taurat, Zabur, Injil yang disebutkan di dalam Quran itu bukan Bible-nya Yahudi, bukan Bible-nya Kristen. Jadi kenapa menafsirkan Quran menggunakan ayat-ayat mereka? Itu saya setuju. Lalu poin yang kedua ya, Deddy Corbuzier juga ngawur saya lihat dalam hal ini ya. Sebagai host, bukannya meluruskan narasi Gus Miftah yang sudah melenceng dan tidak sesuai dengan pernyataan Elia Miron, tetapi Deddy Corbuzier sendiri malah ikut-ikutan menambahkan narasi yang bodoh yang tidak ada kaitannya. Karena ini menjadikan ayat permusuhan dan sebagainya. Betul. Nah, tapi pembelaannya mereka adalah ada ustadz-ustadz kita, ustadz-ustadz di agama kita, ya ustadz pasti di agama kita lah ya, yang waktu itu juga sempat menghina agama mereka. Harusnya Kenapa yang tidak dipenjara gitu? yang lo serang ustadznya, kenapa kok minta ayatnya yang direvisi? Nggak, pertanyaannya dari mereka adalah kenapa yang itu nggak dipenjara juga? Kan ada ustadz-ustadz yang kita tahu lah. Gitu. Sudah ada laporannya belum? Ya silakan dilaporkan. Ya kadang-kadang. Kalau saya kemudian yang saya sampaikan menyinggung teman Kristiani, Ya. silakan saya dilaporkan. Permintaan Elia Miron agar Kementerian Agama mereformasi tafsir Quran itu tidak ada hubungannya dengan ustadz-ustadz yang selama ini menghina agama Kristen. Seolah-olah Elia Miron dianggap melakukan itu untuk membalas hinaan dan hujatan para ustadz yang suka mengurusi agama Kristen. Padahal kami sebagai umat Kristen hanya meminta pertanggungjawaban kepada Kementerian Agama. Mengapa ayat dalam Injil Sinoptik kami itu dipakai sebagai tafsir versi Kementerian Agama? Jadi ini sebenarnya nggak ada hubungannya dengan membalas hujatan para ustadz yang suka menghina agama Kristen. Karena kami hanya ingin agar ayat di dalam kitab suci agama kami tidak sembarangan dicomot berdasarkan tafsiran versi kalian sendiri. Yang punya hak untuk menafsirkan ayat-ayat dalam kitab suci agama kami adalah kami sendiri, bukan Kementerian Agama. Jadi inti masalah sebenarnya ada di situ. Jadi nggak perlulah Deddy Corbuzier menggiring opini kemana-mana sehingga menjauh dari inti permasalahan yang sebenarnya. Dan berdasarkan informasi yang saya baca ya teman-teman, masalah ini sebenarnya sudah sampai ke telinganya Kementerian Agama, tapi jawabannya menurut saya sangat tidak memuaskan dan terkesan masa bodoh dengan situasi ini. Berikut pernyataan dari Kementerian Agama ya. Merespon surat terbuka Elia, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Dr. H. Wawan Junaidi MA saat diwawancara di Magelang Jumat 24 November 2023 menjelaskan bahwa terkait penafsiran Al-Quran sebenarnya sejak dulu merupakan tradisi para ahli kitab agama. Tafsir Al-Quran oleh Kemenak memang sebagian ada yang mengutip dari Perjanjian Baru, itu sudah tradisi sejak lama. Dalam Islam itu namanya metodologi Israiliyat yang berarti berita-berita yang dibawa oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani yang masuk Islam. Lalu dari Israiliyat ini, lanjut Wawan Junaidi juga telah melalui diskusi panjang melibatkan para tokoh agama dan ahli kitab. Ahli-ahli kitab itu tentu saja dari kitab-kitab Samawi, jadi teknik kutip dari metodologi Israiliyat ini adalah hal yang sangat biasa dari dulu sampai sekarang, juga tidak ada masalah ungkapnya. Jadi kita sudah sama-sama dengar ya, Kementerian Agama sendiri sudah mengakui bahwa mereka memang mengutip ayat dari perjanjian barunya agama Kristen. Tapi menurut mereka katanya itu sudah biasa dan merupakan tradisi sejak lama katanya ya. Dan kalau dalam Islam namanya metodologi Israiliyat, yaitu berita-berita yang dibawa oleh orang-orang Yahudi atau Nasrani yang kemudian masuk Islam. Dan katanya itu hal yang biasa karena dari dulu sampai sekarang tidak pernah ada masalah. Tapi akhirnya sekarang jadi masalah kan? Dulu tidak ada masalah, itu karena dulu era keterbukaan informasi tidak seperti sekarang. Sehingga tidak ada umat Kristen yang protes ataupun komplain. Kalau sekarang zaman kan sudah berubah, harusnya kalau kita memang serius menunjukkan apa itu toleransi beragama, ya jangan mencampur adukan agama dong. Bukankah di dalam ajaran Islam diajarkan lakum dinukum waliyadin?
yaitu agamaku agamaku, agamamu agamamu. Tapi mengapa kenyataannya ayat-ayat di dalam Injil orang Kristen yang sering dikatakan para ustadz sudah dipalsukan dan sudah diubah-ubah, tetapi malah dipakai sebagai pendukung tafsiran Al-Quran? Harusnya ya cukuplah kalian dengan kitab suci kalian sendiri dan kami sebagai umat Kristen dengan kitab suci agama kami sendiri. Itu baru namanya lakum dinukum waliyadin. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah mendengarkan apa yang sudah dibahas oleh saudara kita Rizan Channel dan itu benar adanya. Dimana sebenarnya Gus Miftah harus mengerti dulu akar permasalahannya, dia harus menonton dulu apa itu sebenarnya pernyataan Elia dan permintaan Elia kepada Kemenak. Apakah benar sesuai dengan yang dibicarakan oleh di media-media sosial selama ini, yang dimana mereka menggiring opini bahwa Elia itu meminta supaya direformasi ayat kitab suci Al-Quran. Sebenarnya tidak demikian, harus dibaca, harus diteliti terlebih dahulu oleh Gus Miftah, karena yang diminta Elia itu bukanlah ayat kitab sucinya, melainkan ayat Injil itu jangan dimasukkan ke dalam tafsiran sebagai pendukung tafsiran, karena bagaimanapun sebagai agama harus kitab sucinya bisa berdiri sendiri tanpa harus meminta, tanpa harus mengutip ayat-ayat kitab suci dari agama lain. Jadi itu artinya kita harus beragama supaya jangan kita mencampur adukan ayat kitab suci kita dengan ayat kitab suci agama lain. Jadi itu benar apa yang sudah disampaikan oleh saudara Rizan Channel, dan juga beberapa kali ya Elia Myron sebenarnya sudah klarifikasi bahwa bukanlah ayat Al-Qur'annya yang mau direformasi, melainkan itu tafsirannya. Sekali lagi berulang kali Elia Myron sudah klarifikasi ini, dan dia meminta supaya ayat-ayat Injil sinopti itu yang dia maksud itu jangan dikutip oleh Kementerian Agama dalam tafsiran mereka. Jadi itu tidak ada yang salah kalau dia meminta seperti itu, ya menurut saya harus didukung dan itu jangan dipakai. Kalau dulu misalnya tidak ada masalah ketika mereka mengutip ayat-ayat Injil, tetapi sekarang kan seperti yang dibahas oleh Rizan Channel tadi, bahwa sekarang kan sudah media terbuka bagi kita semua, semuanya bisa diakses dan semuanya bisa dibaca, bisa dilihat, bisa diketahui. Nah, sekarang kan sudah menjadi masalah. Kalau dulu tidak jadi masalah, sekarang sudah jadi masalah dan seharusnya harus diberikan solusi oleh Kemenak atau Kementerian Agama supaya jangan lagi dipakai itu menjadi akar permasalahan dan akar pemecah belah. Karena bagaimanapun itu tidak boleh seharusnya dipakai ayat-ayat kitab suci agama lain untuk menafsirkan kitab suci kita. Itu nggak nyambung, karena yang namanya kita sudah berbeda atau keyakinan kita sudah berbeda. Jadi itu yang perlu kita pahami, yang perlu kita sampaikan. Marilah, dan juga yang disampaikan oleh Deddy Corbuzier ya, seolah-olah dia menggiring opini bahwa Elia Myron meminta reformasi itu sebagai balas dendamnya karena ustadz yang menghina agama Kristen. Sebenarnya tidak demikian. Nah, itu dia hubung-hubungkan ke situ Deddy Corbuzier ini, dan ini menurut saya satu usaha untuk memprovokasi umat supaya Elia ini segera diproses secara hukum. Kalau tidak mau dibahas agamanya, makanya apologet Kristen meminta supaya ustadz-ustadz yang lain itu tidak membahas Alkitab secara terang benderang juga. Kalau boleh jangan dibahas sama sekali. Tetapi faktanya sekarang di YouTube, di masjid sekalipun itu mereka membawa kitab suci seperti Ipung Ngatria, Kainama, Donitan, dan lain sebagainya. Nah, mereka membawa kitab suci Kristen ke dalam masjid sebagai bahan untuk dikaji. Nah, dibahas dan dibelokkan semua arti dan makna, dan semua lari dari konteksnya. Oleh karena itu, maka apologet Kristen itu berhak untuk meluruskan pemandangan-pemandangan yang salah atau pemahaman-pemahaman yang salah dari beberapa oknum ustadz yang membahas kitab suci Kristen. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan teman-teman ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.